Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al maliku haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa hikmah dari ibadah yang sedang kita lakukan, yakni shaumur Ramadan. Ada beberapa hikmah dari puasa yang luar biasa. Dari beberapa referensi yang kita baca, antara lain di dalam kitab tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian juga kita ambil dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan juga dari Fiqhus Syam Yusuf Al-Qardawi. Paling tidak ada 8 hikmah dari puasa itu. Yang pertama, puasa adalah ibadah untuk tazkiyatun nafs, atau untuk mensucikan jiwa kita. Karena puasa ini adalah satu ibadah yang betul-betul sirriyah, rahasia. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka hamba-hambaku itu meninggalkan ta'amahu, makan, wasyarabahu, dan minum, wasyahwatahu, dan syahwatnya, li ajli, karena mengharapkan ridhoku. Maka asyamu li, puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, puasa adalah ibadah untuk mempercepat proses muraqabatullah, atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan puasa ini kita akan semakin dekat dengan Allah. Kita akan semakin merasa diawasi oleh Allah taala. Walaupun kita mungkin ketika dalam situasi yang tersembunyi, ketika itu kita makan atau minum, tidak ada orang yang tahu, tetapi itu tidak kita lakukan karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita, muraqabah, akan mengawasi kita. Sehingga dengan puasa ini kita dilatih untuk berdisiplin. Yang ketiga, puasa adalah ibadah yang paling efektif untuk meredam syahwat manusia. Sehingga Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para pemuda untuk mengekang syahwatnya dengan puasa itu. Beliau bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jikalau kalian telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Segeralah salurkan syahwat itu dengan cara yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melalui sebuah ikatan pernikahan. Tetapi ketika tidak mampu, wa man lam yastati, kata Rasulullah, apabila engkau tidak mampu, maka cara meredam syahwat itu adalah fa'alaihi bisawm, hendaklah dengan puasa, fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu akan bisa mengontrol dan membentengi syahwat kita. Yang keempat, puasa adalah latihan kesabaran. Rasulullah bersabda, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah dinding. Fala yarfus wala yajhal, maka barang siapa sedang berpuasa, fala yarfus, jangan berkata yang keji, wala yajhal, dan jangan mengumpat. Wa inim ru'un qatalahu aw satamahu, kalau ada orang yang mengajak bertengkar atau mencela kita ketika kita sedang berpuasa, maka Rasulullah mengatakan falyakul inni syaimun, katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang kelima, puasa adalah bentuk latihan kedisiplinan, sehingga kita terbiasa disiplin, makan sahur disiplin, ibadah-ibadah yang lain disiplin, salat tarawih, membaca Al-Quran, disiplin di dalam ibadah. Yang keenam, hikmah puasa ini adalah menyehatkan baik kesehatan secara jasmaniah kita, karena dengan puasa ini demikian tertatanya makan kita, minum kita, sehingga Rasulullah menyatakan sumu tasyihu, berpuasalah supaya sehat. Yang kelima, ibadah puasa ini hikmahnya adalah melatih kepekaan sosial. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apa itu? Lapar dan haus. Sehingga dengan merasakan itu akan timbul empati kita, akan timbul rasa jiwa kepekaan sosial kita kepada saudara kita yang miskin. Dan yang kedelapan, puncaknya, puasa ini adalah sarana untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan itulah tujuan utama puasa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang masyhur, ayat yang terkenal ini. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa. Setelah Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah jelaskan tujuannya. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa huwa iyyakum ajmain wa huwa a'lam bissawab. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna